perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah di bagian yang kedua dan ketiga ya. Di bagian yang ketiga, yang pertama persiapan sebelum hijrah apa aja yang terjadi saat hijrah. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Makkah. Pada bagian sebelumnya kita ceritakan bagaimana konspirasi orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sampai mereka membuat sebuah keputusan untuk mengambil pada setiap suku orang yang paling hebat. Jadi pendekar setiap suku diambil. Untuk apa? Untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW dalam waktu yang sama. Sehingga tidak ada yang bisa disalahkan. Karena yang melakukan adalah utusan dari beberapa suku. Lalu terjadilah malam itu kisah yang disajikan. Ternyata Rasulullah SAW keluar dengan mudah dan ini adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meletakkan pasir di kepala mereka sambil membaca surat Yasin ayat pertama sampai beberapa ayat di situ. Rasulullah SAW pergi dari rumahnya, dari rumah Khadijah, itu rumah Khadijah, menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan beberapa strategi-strategi dalam perjalanannya itu. Rasulullah SAW pun juga sudah menyiapkan siasatnya, yaitu perjalanannya didahului dengan beristirahat di Gua Thur. Ya, beristirahat di Gua Thur untuk meredah pencarian orang-orang Quraisy. 3 hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Thur dengan rencana-rencana Abu Bakar yang sudah kita jelaskan. Persis setelah 3 malam berlalu, ya persis setelah 3 malam berlalu, penunjuk jalan yang sudah disewa oleh Abu Bakar Siddiq tiba. Siapa namanya? Penunjuk jalan yang sudah disewa oleh Abu Bakar Siddiq sudah tiba dengan membawa 2 onta milik Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid. Dia seorang musyrik, grupnya orang Mekah. Cuman orang musyrik yang bisa dibayar, lalu karena dibayar dia bisa jaga rahasia. Ya, jadi fulus bikin orang pinter gitu ya. Pinter nggak ngomong. Nah, malam ketiga ini datanglah Abdullah bin Uraiqid dengan membawa 2 kendaraan yang sudah dititipkan Abu Bakar kepadanya. Dia datang persis di waktu yang telah ditentukan dengan membawa itu. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun keluar dari gua. Dan mengendarai kedua onta yang sudah disiapkan itu dan ditemani orang yang keempat. Nah, berarti kan 3 orang kan? Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, kemudian sang penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, kemudian yang keempat siapa? Pembantunya Abu Bakar Siddiq.
Siapa namanya? Pembantunya Abu Bakar Siddiq. Namanya Amir bin Fuhairah. Jadi 4 orang yang jalan perjalanan itu. Kalau ngajak Abdullah bin Uraiqid, kita tahu alasannya. Karena dia menunjuk penunjuk jalan. Kalau ngajak Amir bin Fuhairah, kenapa? Hah? Amir bin Fuhairah ini pembantunya Abu Bakar. Jadi Amir bin Fuhairah diajak untuk apa? Untuk melayani kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebegitu besarnya ya perhatian Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Jadi disiapkan pembantu khusus. Jadi yang berangkat perjalanan menuju Madinah itu totalnya ada 4 orang. Nah, secara pastinya tanggal berapa itu? Tanggal di mana Rasulullah SAW meninggalkan Gua Thur menuju Madinah itu adalah hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal. Sedangkan beliau meninggalkan Makkah, meninggalkan rumahnya berarti 3 malam sebelumnya, hari Kamis. Nah, 3 malam sebelumnya, hari Kamisnya. Hari Kamisnya beliau meninggalkan rumahnya dan waktu itu ninggalinnya kapan? Di malam hari. Nah, meninggalkan Gua Thur berarti 3 malam. Sudah lewat 3 malam kan? Hari Kamis berarti itu apa namanya? Di malamnya malam apa? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Gitu kan? Malam Minggu. Seninnya beliau jalan. Seninnya beliau meninggalkannya itu Senin tengah malam juga, waktu sahur. Untuk apa? Agar tidak dilihat oleh para pengintai. Seperti halnya Rasulullah SAW meninggalkan Makkah di malam hari, beliau turun dari Gua Thur juga di malam hari. Nah, itulah beliau mulai melanjutkan perjalanan menuju ke mana? Ke Madinah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraan sendiri, sedangkan Abu Bakar Siddiq boncengan sama pembantunya. Kira-kira siapa yang jadi kemudinya? Abu Bakar berdua. Yang memegang kendali ontak siapa? Yang nyetir istilah kita. Abu Bakar berdua sama siapa? Sama pembantunya. Amir bin Fuhairah. Kalau sang penunjuk jalan, dia jalan. Kira-kira Rasul Abu Bakar kah atau Amir bin Fuhairah yang mengemudikan? Hah? Hah? Paham tidak pertanyaannya? Siapa yang megang kendali? Yang megang kendali Abu Bakar. Pembantunya yang suruh di belakang. Nunjukin apa? Hah? Kalau orang sekarang, ya pembantunya dong yang nyetir. Kan gitu kan? Suruh Abu Bakar yang di belakang. Tapi ini nunjukin apa? Tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq. Ya, nunjukin tawadhu'nya. Luar biasa. Nah, ini 4 orang yang jalan. Lalu
Penunjuk jalannya ya dia berfungsi sebagai penunjuk jalan, dia jalan kaki. Kenapa sih kok harus pakai penunjuk jalan? Bukannya Abu Bakar Siddiq ini pedagang yang sangat mengetahui perjalanan menuju kota-kota itu. Ya. Beliau jangankan ke Madinah, ke Syam, kemudian ke mana? Persia. Beliau tahu apal jalanannya. Sangat hafal Abu Bakar Siddiq itu. Sampai pada waktu penaklukan wilayah Persia, komandan perangnya Khalid bin Walid beberapa kali nanya Abu Bakar Siddiq, saya harus lewat mana? Padahal Abu Bakar di Madinah, Khalid bin Walid di tempat. Abu Bakar ngasih tahu, kamu lewat jalan ini. Jadi kayak punya Google Map begitu. Hafal beliau. Kenapa kok menunjuki jalan, minta petunjuk jalan lagi? Kan udah tahu jalanan. Kenapa kira-kira jemaah? Hah? Karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mau melewati jalanan yang biasa dilalui. Yang beliau hafal jalanan yang biasa dilalui. Kalau melewati jalanan yang biasa dilalui, berarti resikonya tinggi. Karena sayembara yang disebar oleh Abu Jahal itu sudah sampai kemana-mana. Siapa yang menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka hidup atau mati dikasih hadiah 100 ekor onta. Sudah kemana-mana berita itu. Makanya Abu Bakar Siddiq sudah memprediksi ini pasti kita dikejar-kejar. Makanya lewat orang penunjuk jalan yang tahu jalan tikus, istilah kita. Sehingga Abdullah bin Uraiqid tidak melewati jalanan yang biasa. Beliau melewati jalanan lain. Ya, jalan pantura dilewati nih. Jalan lain yang dilewati. Yang enggak umum. Mulailah perjalanan menuju Madinah. Ada apa di tengah perjalanan? Apakah ada kejadian-kejadian aneh? Atau enggak ada kejadian apapun, mulus-mulus aja perjalanannya sampai ke Madinah? Kesimpulannya, perjalanannya diliputi dengan beberapa kejadian-kejadian aneh. Apa kejadian-kejadian aneh? Nah, kita kisahkan kejadian-kejadian aneh dalam perjalanan Rasulullah SAW yang penuh dengan pelajaran buat kita. Abu Bakar As-Siddiq ini sosok pedagang yang sudah dikenal sosoknya, orangnya dikenal. Banyak orang pedalaman-pedalaman itu sudah kenal dengan wajahnya Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah SAW tidak banyak dikenal orang. Ada yang menarik di sini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik, ada cerita menarik di sini. Aqbala Nabiullah SAW ilal Madinah. Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Wahwa murdifun Abu Bakrin. Sedangkan Abu Bakar di sini ada bahasan. Sedangkan saat itu Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Ini terjemahan bebasnya lah. Abu Bakar sosok yang dikenal, sedangkan Rasulullah SAW tidak dikenal. Fayalqar rajulu Abu Bakrin. Ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Abu Bakar dalam perjalanan itu. Jadi ternyata di perjalanannya
sudah berpapasan dengan orang. Lalu orang ini mengenali Abu Bakar Siddiq sambil mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Nah, manggil berarti kan kenal. Laki-laki ini nanya, "Man hadzal rajulul ladzi baina yadaik?" Siapa laki-laki yang sama kamu ini? Dia nggak kenal. Kenalnya sama Abu Bakar. Kira-kira jawab apa? Hah? Kalau dijawab ini Rasulullah, apa yang terjadi? 100 ontak nih. Ya kan? Jawab apa? Bohong? Nggak boleh bohong. Inilah cerdasnya sahabat. Abu Bakar menjawab, "Hadzal rajul yahdini sabil." Laki-laki ini menunjukkan jalan kepadaku. Nunjukin jalan sama saya. Oh, ya udah, pergi tuh laki. Pahamnya laki-laki ini nunjukin jalan maksudnya apa? Nunjuk jalan ke Madinah. Yang dimaksud Abu Bakar Siddiq nunjuk jalan itu jalan apa maksudnya? Islam, jalan kehidupan. Nunjuk jalan, maksudnya masih saya hidayah menuju Islam. Ini laki-laki ngasih saya hidayah, tapi pahamnya dia nunjuk jalan ke Madinah. Bohongkah itu? Tidak. Ini di dalam sastra Arab namanya tauriyah. Mengucapkan kata-kata yang difahami lain oleh audiensnya. Gitu ya. Difahami lain oleh audiensnya. Contoh, istrinya hari itu masak masakan atau bikin roti. Suaminya pulang, "Ya, ini aku nyobain roti. Enak gak? Enak gak?" Gitu. Apa kan itu kan? Kalau dicoba sama suaminya, suaminya jawab gini, "Luar biasa." Istrinya pahamnya luar biasa apa? Enaknya, padahal maksud dari suaminya luar biasa, kakak enak gitu. Gitu kan. Luar biasa ini. Gitu kan. Istrinya udah terbang dia dipuji. Padahal istrinya pergi dimutain sama dia. Jadi ini namanya apa? Menggunakan kata-kata yang difahami beda sama audiens. Padahal yang dimaksud dia juga beda. Ini tidak dikatakan bohong. Ini bukan bohong. Ya, pinternya mereka ya mengolah kata-kata. Siapa laki-laki ini? Nunjukin jalan. Ya paham dia jalanan. Tapi yang dimaksud Abu Bakar hidayah. Nunjukin itu kan hidayah. Jalan ya Islam, jalan. Ya, subhanallah. Berjalanlah Abu Bakar Siddiq. Di tengah jalan ada sebuah kejadian yang membahayakan Abu Bakar dan membahayakan Rasulullah SAW. Sampai-sampai dalam kejadian itu Abu Bakar As-Siddiq menangis. Karena dia meyakini Rasulullah SAW bakal berada dalam kebinasaan. Menangis Abu Bakar saat itu. Bagaimana kisahnya? Imam Bukhari dan Muslim mengisahkan dalam kedua kitab sahihnya. Bercerita, bainama ana, seseorang yang bernama Suraqah bin Malik. Seseorang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Dia bercerita, hari itu saya lagi duduk-duduk bersama dengan orang-orang di sukunya dia. Tiba-tiba ada orang datang sambil mengatakan, di pesisir sahil, di daerah pesisir, saya melihat ada beberapa orang yang lagi lewat. Sepertinya itu Muhammad sama temannya yang lagi di
dicari oleh orang-orang Quraisy. Suraqah bin Malik punya akal jelek. Apa itu? Nah, 100 ekor onta nih. Kan gitu kan? Dibohongi orang ini. Bukan, saya kenal mereka kok. Itu hanyalah orang-orang yang mencari ternaknya yang hilang. Kata Suraqah. Bukan, itu orang-orang yang saya kenal. Mereka mencari ternaknya yang hilang. Oh gitu. Informan ini pun akhirnya pergi. Fajalastu sa'ah. Saya duduk bersama orang-orang ini kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam untuk menghilangkan alibi kebohongan dia. Kan gitu kan? Saya duduk dulu sejam dulu. Setelah 1 jam saya permisi pulang. Sampai di rumah saya menyuruh budak saya untuk menyiapkan kuda sama tombak. Disiapkan kuda dan tombak. Lalu Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Saya bacakan redaksinya. Danautu minhum haitsu yusmi'uhum sautu. Saya mulai mendekat dengan mereka dengan jarak kira-kira kalau berbicara masih kedengaran. Berarti dekat banget atau dekatnya lumayan? Hah? Dekatnya lumayan. Ya nggak dekat banget, agak jauh dikit. Kira-kira kalau ngomong itu kedengeran. Nggak dekat banget. Saya mulai mendekat dia. Kira-kira kalau saya bicara kedengaran, kata dia. Atarat bi farasi, tiba-tiba kuda saya ini kepleset, kakinya jatuh. Fakharartu anha. Saya pun terjatuh, terpental akhirnya dari kuda itu. Fakumtu fa'ahwaitu biyadi ila kinanati. Saya pun bangun dan saya berusaha untuk mengambil tombak saya. Lalu saya pun mengambil al-azlam. Azlam itu kumpulan dari kayak kayu begitu ya. Kumpulan dari itu ramalan. Ini ramalan. Kumpulan dari kayu sejenisnya. Atau kumpulan dari koin, bukan koin, ramalan lah seperti itu. Dia memilih. Yang ada di tempat itu dia pilih. Dia mengeluarkan sesuatu untuk menentukan apakah yang dia perbuat ini bakal baik atau yang diperbuat ini bakal buruk. Gitu. Dia ambil sesuatu dari tempatnya kemudian dilempar kayak ini. Ternyata yang keluar ketika dia ngelempar, yang keluar itu sesuatu yang buruk. Faham? Dilempar kayak mungkin sesuatu yang dikocok begitu ya. Dikeluarin terus dilempar, ternyata yang keluar itu sesuatu yang buruk. Keyakinan mereka, kalau keluar sesuatu yang buruk, berarti dia tidak boleh melanjutkan perjalanan. Dia harus balik. Ya, namanya apa? Ramalan. Kan gitu kan, tatoyur. Ya. Keluarlah sesuatu yang buruk, kata dia. Farakibtu farasi. Saya ambil itu, kemudian saya naikin kuda saya lagi. Wa asaitul azlam. Saya nggak percaya dengan ini. Kenapa? 100 ekor onta saya suruh ninggalin. Enggak, gitu pikirannya dia kan. Akhirnya dia nggak peduli dengan ramalannya dia sendiri. Lucu ya. Terus dilanjutkan lagi, dia mulai mendekat. Ketika saya mulai mendekat lagi dengan Rasulullah SAW, atharat bi farasi. Tiba-tiba onta saya terjatuh lagi, kuda saya terjatuh lagi. Yang kedua kalinya. Saya pun terpental. Dan saya bangun, saya ambil tombak saya naiki lagi, sudah nggak pakai ramalannya lagi dia. Saya naiki lagi
onta saya yang ketiga kalinya. Wa danautu minhum, lalu aku mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mendengar Rasulullah SAW itu membaca sesuatu. Kata Suraqah bin Malik, membaca sesuatu. Wa huwa la yaltafit. Rasulullah SAW tidak melihat kepada saya. Justru Abu Bakar yang nengok-nengok terus. Rasulullah tidak nengok. Abu Bakar yang nengok-nengok terus. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ini ada orang yang ngejar-ngejar kita. Artinya bakal bunuh. Ini ada orang yang ngejar-ngejar kita. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu gak usah galau, gak usah takut, Allah jaga kita. Santai saja. Hatta idza danautu minhum, sampai aku benar-benar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara saya dengan tubuhnya Rasulullah SAW itu hanya 1 tombak saja. 2 meter kali tombak kan ya. 1 tombak, 2 meter paling. Dekat sekali depan. 1 tombak atau 2 tombak atau 3 tombak. Antara itu dekat. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang udah di depan kita. Lalu disitulah Abu Bakar Siddiq menangis, jamaah. Menangis Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, lima tabki. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, ama wallahi ma ala nafsi abki. Ya Rasulullah, demi Allah, saya menangis bukan keselamatan diri saya. Saya menangis bukan karena keselamatan diri saya terancam, tidak. Lihat ini jamaah. Demi Allah, saya menangis karena keselamatan dirimu ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat ini jamaah. Saya menangis karena keselamatan dirimu wahai Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW ala Suraqah. Ngelihat Abu Bakar menangis. Takut Rasulullah SAW itu ditimpa suatu yang buruk. Ya. Karena saat itu kan belum ada syariat jihad untuk melawan. Kan gak boleh ngelawan saat itu. Ngelihat Abu Bakar Siddiq menangis karena ketakutan terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baru berdoa. Apa doanya? Allahumma kfinahu bima syi'ta. Ya Allah, lindungi keselamatan kami dari orang ini. Bima syi'ta dengan kehendakmu. Makna doanya, ya Allah jaga keselamatan kami. Bagaimana caranya? Terserah engkau deh. Bagaimana engkau menjaga keselamatan kita dari orang yang ingin membunuh kita ini. Ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Suraqah mengatakan, Suraqah ini yang membunuh ini Suraqahnya. Suraqah bin Malik ini yang membunuh. Lalu Suraqah mengatakan apa? Fasaqat yada farasi fil ardi hatta balagat ar-rukbataini. Kan posisinya sudah sangat dekat sekali. Tiba-tiba kaki kuda saya ini masuk ke dalam pasir sampai di lututnya. Bukan tangan ya. Kalau tangan itu di depan. Jadi kaki depan lah kalau istilah kita. Tiba-tiba kaki depan kudanya dia, bukan onta ya, kudanya dia, itu terperosok ke dalam pasir sampai ke lututnya. Nyemplung ke pasir kakinya. Gak bisa gerak ontanya. Kudanya. Fakharatu anha, thumma zajartuha fanahadat. Saya turun dari kuda saya. Saya gerak-gerakin kuda saya biar dia lepas dari pasir yang dia terperosok di situ. Akhirnya kuda ini bisa selamat. Kuda ini akhirnya melepaskan kakinya bagian depan
dari terperosoknya itu. Falamma stawat qa'imah, akhirnya kuda ini berhasil tegak lurus dengan kaki dan kedua tangannya itu. Idzan li'athari yadaiha utsa'un sati' fis sama mithlud dukhan. Tiba-tiba bekas kakinya dia yang terperosok tadi itu mengeluarkan asap yang memberikan cahaya sangat kuat sekali di langit. Allahu Akbar. Lihat. Jadi tiba-tiba bekas kaki yang tangan yang terperosok tadi itu mengeluarkan asap, di mana asapnya ini mengeluarkan cahaya sampai ke langit sana. Ini riwayat Bukhari Muslim ini. Suraqah mengatakan, fastaqsamtu bil azlam. Saya kembali ke ramalan dia yang tadi itu. Diambil ramalan dia, dilempar, ternyata yang keluar sesuatu yang buruk. Lalu Suraqah bin Malik, apa yang terjadi? Suraqah mengatakan, saya melihat kalian berdua telah berdoa kepada Allah. Doain saya juga, katanya Suraqah. Saya melihat kalian berdua tadi doa. Doain saya juga. Agar saya enggak jadi mencelakai kalian. Artinya apa ini jamaah? Artinya apa? Artinya dia menyerah. Di riwayat lain dikatakan fanadaituhum bil aman. Saya mengibar bendera putih deh. Saya nyerah ya Rasulullah. Saya nyerah. Saat ini tuh Suraqah bin Malik tentu belum masuk Islam. Suraqah bin Malik sudah masuk Islam. Fawaqafu. Lalu mereka pun berdiri. Enggak melanjutkan perjalanan. Jadi tadinya sambil jalan. Rasulullah akhirnya berdiri. Diam. Farakibtu farasi. Saya pun naikin unta saya. Kuda saya. Dan saya benar-benar mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya mengatakan, orang-orang Quraisy sudah menetapkan sayembara buat engkau. Wa akhbartuhum, saya sudah ngasih tahu kepada mereka apa yang terjadi hari ini. Maksudnya Quraisynya. Wa aradtu alaihimuz zad, karena Suraqah bin Malik sudah menyerah, tadi minta doa agar dikasih keselamatan, nyerah Suraqahnya, nggak mau bunuh lagi, akhirnya Suraqah menawarkan apa? Bekal, makanan-makanan untuk perjalanan. Kamu butuh makanan, butuh peralatan apa untuk perjalanan? Rasulullah SAW tidak menanggapi apapun yang dia tawarkan. Lihat, ini musuh nawarin. Jangan. Musuh nawarin, jangan diterima. Rasulullah SAW tidak mau menerima apapun tawarannya. Rasulullah SAW hanya minta satu kepada Suraqah. Kalau kamu ingin pulang dalam kondisi selamat dan saya memberikan kebebasan kepada kamu, syaratnya satu. Apa itu? Akhfi anna. Kamu sembunyikan saya, perjalanan saya ini. Jangan diceritain lagi. Kata Rasulullah SAW, jangan diceritakan lagi. Lalu Rasulullah SAW, lalu Suraqah mengatakan, kalau gitu tulis perjanjian damai ini. Bahwa kamu tidak akan berbuat apa-apa sama saya. Dan saya akan menjaga kamu. Dibuatlah perjanjian di situ. Yang nulis siapa? Yang nulis Amir bin Fuhairah. Ditulis dalam sebuah lembaran kulit yang berwarna putih katanya. Rasulullah SAW pun pergi. Suraqah pun pulang. Tapi sebelum pulang Suraqah nggak langsung pulang. Tapi Suraqah menjaga perjalanan. Jadi kalau ada orang ngejar, karena Suraqah sebelumnya sudah ngasih tahu ke Quraisy.
Suraqah jaga. Bagaimana Muhammad? Muhammad sudah nggak ada di sini, ternyata sudah lewat. Dia jaga dengan pedangnya, dia jaga dengan peralatannya, dijaga sama dia. Jadi dia benar-benar menjalankan perjanjian itu dengan baik. Muhammad sudah nggak ada. Muhammad sudah lewat jauh dari sini. Muhammad nggak lewat sini. Jadi terus dijaga Rasulullah SAW oleh Suraqah. Nah inilah perjalanan yang sempat menegangkan Abu Bakar As-Siddiq dan membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis ketakutan, takut sesuatu buruk terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Malam itu Rasulullah SAW tidak bisa tidur, terus berjalan semalaman gak istirahat. Waktu pagi tiba, Rasulullah SAW pun belum istirahat. Sampai waktu siang, Rasulullah SAW pun belum istirahat. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mencari tempat berteduh. Mana ya tempat berteduh agar Rasulullah SAW bisa tiduran. Kasihan, belum tidur dari semalam. Akhirnya beliau menemukan sebuah batu besar. Berarti kan bawahnya adem tuh buat tiduran. Nemu batu gede. Akhirnya Abu Bakar mengambil tikarnya, kemudian menggelar tikarnya, kemudian menyuruh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iddaji' ya Nabi Allah, katanya. Iddaji' ya Nabi Allah. Tiduranlah engkau wahai Nabi Allah di sini. Lalu Rasulullah SAW tiduran. Tidur di situ beliau. Apakah Abu Bakar As-Siddiq tidur? Tidak. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW tidur, beliau pergi di sekitar daerah situ. Untuk apa? Mencari adakah pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di situ. Akhirnya beliau melihat seorang lelaki lagi mengembalakan kambingnya di sekitar batu yang gede tadi itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, liman anta ya ghulam? Kambing-kambingmu ini punya siapa? Si lelaki pengembala kambing itu jawab, ini kambing-kambing milik orang Quraisy Mekah yang lagi nyari-nyari Rasulullah SAW. Lalu disebutkan nama-namanya oleh dia. Abu Bakar pun mengatakan, hal fi ghanami kamin laban. Apakah kambing-kambing ini bisa diambil susunya? Laki ini menjawab, iya. Kamu bisa nggak mengambil susunya itu untuk kita? Si laki ini mengatakan, oh iya, saya bisa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq minta diperah. Mulailah dia memerahnya. Fa'taqala syatan min ghanamihi. I'tiqal itu, mohon maaf ya. I'tiqal itu kaki bagian belakang dikengkangin. Biar tempat susunya itu gantung gitu. Kakinya dikengkangin sama dia biar susunya keluar semua ya. Bukan susunya, tempat susunya. Lihat, summa amartuhu an yafdwa dar'aha bil ghubar. Setelah sama dia kakinya dikengkangin, kemudian Abu Bakar mengatakan, bersihkan diraknya itu dengan bersihkan dulu diraknya. Tahu dirak? Ya, kalau susu kan airnya, susunya. Tempat susunya itu loh. Ya, tempat susunya. Bersihin tempat susunya dulu. Kan ini padang pasir. Kalau nggak dibersihin kan nanti susunya yang diperah campur pasir dong. Lihat, lihat ini pelajaran buat kita. Bersihin tempat susunya, kata Abu Bakar Siddiq. Dari pasir-pasir. Thumma amartu an yafdi kaffaihi. Faqala hakadha. Daraba ihda kaffaihi bil ukhra. Lalu Abu Bakar mengatakan, tanganmu bersihin juga. Nah, kalau bersihin tempat susunya terus tanganmu nggak kamu bersihin lah sama aja bohong. Lalu dia daraba bi kaffaihi hakadha. Gini.
Ya. Dibersihin gini tangannya. Biar tangannya nggak ada pasirnya. Ya, ngomong tisu basah. Emang ada tisu apa? Ayak-ayak wah. Iya. Ayak-ayak wah si Eneng. Eneng nggak apa-apa. Pahala bali kutbah min laban. Mulailah dia memerahnya. Ternyata setelah diperah susunya dikit. Susunya cuma sedikit yang diperah. Ya udah, alhamdulillah ada dikit. Dibawalah susu ini menemui siapa? Memenuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuang di tempatnya. Ketika saya tuang, udah mulai dingin. Kan waktu diperah kan anget, gitu kan ya anget. Ketika saya tuang udah nggak anget. Ya sudahlah dibawa menemui. Artinya ini nunjukin biasanya mereka langsung minum susu itu habis diperah. Habis diperah langsung diminum. Nunjukin kalimat ini seperti itu. Kalau kita kan nggak digodok dulu, di ini dulu, langsung diminum. Makanya Abu Bakar mengatakan fasababtu 'alal labani hatta baruda asfalahu. Saya tuang sampai bagian bawahnya udah dingin. Nah, berarti mereka suka minum apa? Anget, anget dari ya, dari tempat susu ini. Lalu saya pergi menemui Rasulullah SAW dan saya melihat beliau sudah bangun. Sebentar ya tidurnya ya. Masya Allah ya. Kita sih kalau nggak tidur semalaman. Uh, Allahu Akbar. Bangunnya kayak apa itu ya. Balas dendam. Kalau bangunnya sebentar, waduh, ngamuknya, cerewetnya luar biasa ya. Nggak yang laki, nggak yang perempuan. Nggak gede, nggak kecil. Lalu Rasulullah SAW minum dari susu itu. Dari kisah ini, apakah Abu Bakar minum? Cerita ini menunjukkan bahwa beliau tidak minum karena susunya cuma sedikit. Lalu Abu Bakar mengatakan, Anar rahilu ya Rasulullah. Sudah waktunya kita melanjutkan perjalanan lagi. Itu berarti Abu Bakar tidak minum. Udah minum, enggak, istirahat, enggak. Lihat perjuangan untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada siapa? Rasulullah SAW. Lihat pelajarannya. Ya. Kecintaan Abu Bakar, perjuangan Abu Bakar. Menunjukkan bahwa mereka itu dari zaman dulu pun sudah mengenal namanya prinsip higienis. Hidup sehat. Kan? Tempat susunya suruh bersihin dulu. Tanganmu bersihin dulu. Baru kamu perah. Kenal hidup sehat mereka. Terus yang dicari adalah apa? Susunya. Menunjukkan bahwa susu kambing itu adalah nutrisi yang paling tinggi. Kenapa kok nggak yang diminta kambingnya? Boleh nggak saya beli kambingmu? Masalah dikasih nggak dikasih kan itu urusan lain. Tapi yang diminta langsung susunya. Berarti susu kambing itu nutrisinya tinggi mengalahkan segalanya. Bikin kenyang susu kambing. Saya pernah nganter istri ke profesor pencernaan di Rawamangun sini nih. Profesor ahli pencernaan khusus. Karena susah BAB. Periksa sama prof ini. Wajahnya wajah Chinese gitu. Setelah diperiksa, ngomong di profesornya, lo Anda kan orang Arab, biasa minum susu kambing, katanya dia. Sudah saya nggak ngasih obat, kamu minum susu kambing itu obat luar biasa itu. Udah minumnya aja.
Caranya gimana Prof? Saya nanya. Nah karena ini ususnya ada masalah, dibikin hangat dulu aja. Jangan digodok. Saya bengong, Masya Allah. Jangan digodok, katanya dia. Kan nggak digodok kan susu kambing kan, kata tuh profesor. Jangan digodok. Terus gimana? Dibikin hangat saja. Hangatin, hangat. Yang penting hangat sedikit, Anda minum setiap hari. Ada apa lagi? Enggak, saya nggak ngasih. Kalau masih nggak bisa BAB, kesini saya lagi. Sudah selesai, Ibu. Masya Allah ya. Nah inilah. Jadi ini ada adab makan, ya, tentang kebersihan, prinsip-prinsip kebersihan. Itu sudah ada, sudah diperhatikan oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Rasulullah SAW. Perjalanan lagi. Dalam perjalanan itu bertemu lagi dengan seorang pengembala kambing lagi. Ya lapar lagi lah, kan gitu kan? Lapar lagi. Ketemu lagi dengan seorang pengembala kambing. Rasulullah SAW sama pertanyaan dengan Abu Bakar. Kali ini yang maju Rasulullah SAW sendiri. Adakah susu yang bisa kamu perah untuk kita? Ma'in disyatuhlab. Kata, ma'in disyatuhlab. Ini nggak ada kambing perahnya, nggak ada. Kambing yang layak untuk diperah nggak ada. Annahu ghaira annaha huna anaqan hamalat awwala syita. Apa anak? Cuman di sini ada kambing anak betina yang baru bunting. Berarti keluarin susu nggak? Baru bunting. Enggak. Ya sama lah, perempuan kan juga gitu kan. Belum keluar asinya kan. Bukan disamain sama kambing loh ya, jangan baper. Kan. Jadi ini baru bunting, baru bunting ini, baru tadi bunting ketahuan. Waqad akhrajat wa ma baqiyalah halaban. Sudah tidak ada tadi sudah dikeluarin susunya, terus dia ketahuan bunting, ya sudah nggak keluar lagi susunya. Lalu subhanallah, lihat ini mukjizat ya. Sudah nggak keluar lagi susunya, sudah enggak. Ini masih pertama bunting kok. Kata Rasulullah SAW apa? Ud'u biha. Mana kambingnya yang kamu bilang nggak keluar susunya itu? Suruh bawaan sini kata. Dibawa. Fa'taqalahan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW melakukan i'tiqal. I'tiqal tadi yang kakinya dikengkangin dari itu. Dikengkangin kakinya, tempat susunya sama Rasulullah SAW digosok-gosok. Digosok-gosok begini tempat susunya. Kan gede. Saya dulu punya, masih kecil punya. Dulu di rumah apa orang tua itu gede. Kalau sudah keluar susunya bisa segini. Apalagi udah 2 hari nggak diperah, itu bisa segini gedenya. Kalau setiap hari diperah sih nggak, paling segini. Kalau udah 2 hari bisa gede Bu. Gitu. Dipegang ya empuk-empuk begitulah isinya susu ya. Dibersihkan dulu sama Rasulullah SAW, dielap-lap sampingnya gitu ya. Wada'a, lalu didoain. Jadi waktu dibersihkan itu sudah ada susunya enggak? Enggak ada. Kan dia bilang enggak ada susunya ini. Ya udah, tapi tempat susunya kalau enggak ada susunya ya kempes gini jemaah. Kecil. Dipegang-pegang sama Rasulullah, dibersih-bersihin. Ketika Rasulullah pegang, didoain sama Rasulullah, ini tempat susunya ini mekar, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede gitu. Tambah besar gitu. Susunya kayak keluar dari dalam tubuhnya. Tambah gede gitu. Lalu Ja'a Abu Bakr bimihjan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membawa mihjan. Mihjan itu panci. Ya, bawa panci. Berarti dalam perjalanan bawa-bawa gitu ya zaman dulu ya. Bawa panci buat minum apa gitu ya. Lalu dibawa oleh Abu Bakar. Fakhalaba, lalu diperah sama Rasulullah. Ya udah gede, diperah. Diperah. Fasaqo Abu Bakar, lalu suruh minum, berarti pancinya kecil.
Kasih minum Abu Bakar. Kamu minum dulu Abu Bakar. Lihat ini adab lagi ini. Dikasih Abu Bakar dulu. Minumlah Abu Bakar. Abu Bakar belum minum kan berarti kan. Kasih minum Abu Bakar. Diperah lagi. Yang dikasih siapa? Pengembalanya dulu. Abu Bakar dulu tapi. Habis itu dikasih pengembala. Nih kamu yang minum sekarang. Diminum sama pengembalanya. Lalu yang lainnya, yang lain. Baru yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beliau minum sendiri. Faqala ra'i, pengembala kambing ini bingung, ini kambing nggak keluarin susu. Pengembala nanya, billahi man anta, demi Allah, kamu ini siapa? Punya ilmu hebat ini. Fawallahi ma ra'aitu mithla qat. Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang seperti kamu. Lihat, saya nggak pernah melihat orang seperti kamu. Berarti kalau dia sering di padang pasir, sering melihat model-model orang. Saya nggak pernah melihat orang kayak kamu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya ngasih tahu kepadamu, apakah kamu mau menyembunyikan identitas saya? Lalu si pengembala mengatakan, iya, saya nggak akan cerita sama siapa-siapa. Lalu beliau mengatakan, fa inni Muhammadun Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengembala mengatakan, antal ladzi tas'umu Quraisyun annaka sabi'. Oh, berarti engkau yang dibilang oleh orang-orang Quraisy itu sebagai orang sobe, orang yang mengkhianati agama nenek moyang. Kamu orangnya. Rasulullah SAW menjawab, demikianlah yang mereka katakan terhadap diriku. Allahu Akbar, tawaduknya. Demikianlah yang mereka katakan. Rasul nggak ngomong, itu memang bohongan. Enggak, kalimatnya halus. Itu bohongan itu, mereka memang enggak. Demikianlah yang mereka katakan tentang diriku. Luar biasa tutur katanya ya. Lalu seorang pengembala ini bilang apa? Ashhad innaka nabi. Aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi yang benar. Wa ashhad anna ma ji'ta bihaq. Dan aku bersaksi bahwa apa yang kamu bawa itu adalah sebuah kebenaran. Karena yang mampu melakukan semua yang saya lihat tadi itu hanya seorang nabi saja. Kalau nabi bukan nabi, nggak mungkin bisa ngeluarin susu ini. Seorang nabi yang mampu melakukan ini semuanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaka la tastati'u dzalika yaumak. Hari ini kamu nggak bisa masuk Islam, nak. Nanti kalau saya sudah tiba di negerimu, temuilah saya saat itu. Ini kambing punya siapa? Quraisy. Kalau dia masuk Islam, apa yang terjadi? Habislah. Kan gitu kan? Saya bersaksi engkau nabi. Rasul mengatakan, kamu gak bisa nak. Gak bisa kamu. Nanti kalau saya sudah muncul di tengah-tengah kamu lagi, kamu temui saya. Berarti Rasulullah SAW tahu bahwa Makkah akan diambil alih lagi. Lihatlah pelajaran banyak. Ya. Pelajaran tentang iman. Sampai pelajaran tentang adab makan. Adab makan. Orang Arab bilang, Ra'isul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu sebetulnya pembantunya. Pemimpin itu sebetulnya pembantunya. Rasulullah SAW menerapkan benar. Kalau ada makan-makan, Rasulullah SAW bukan makan duluan. Beliau melayani dulu yang lain. Dilayani oleh Rasulullah SAW semuanya. Kalau semua sudah makan, sudah minum, kenyang, baru beliau yang terakhir makan. Coba. Artinya apa? Yang lain dibikin kenyang dulu, dibikin nyaman, dibikin damai, dibikin sejahtera. Baru setelah itu dirinya. Kalau sekarang
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru rakyatnya suruh biayai pemimpinnya yang lagi jalan-jalan dan bersolek. Berebut kekayaan, rakyatnya nggak bisa makan, emang gue pikirin. Berat jadi pemimpin, susah. Subhanallah. Apa yang terjadi berikutnya? Perjalanan dilanjutkan. Beliau sampai di tengah perjalanan daerah yang disebut dengan Kudaid. Sampai sekarang rest area Kudaid namanya. Kudaid, rest area Kudaid. Biasanya jamaah haji Indonesia suka berhenti di rest area Kudaid. Ngapain? Numpang pipis. Ya kan? Tapi belakangan sudah nggak dipakai lagi karena ada rest area lagi yang lebih bersih. Ya, lebih bersih yang sebelumnya. Yang ada ayamnya itu yang orang Indonesia suka. Nah, di Kudaid ini tinggallah seorang suami istri. Dia memiliki rumah kayak dibikin kemah, begitu rumahnya. Perkemahan. Kemah, dibentuk kemah. Sudah tua, ya, udah tua. Nunjukin gambarannya kalau ini tua, apa yuk? Duduknya, ini duduk ala orang Arab. Apa itu? Kakinya duanya diangkat. Kaki ini dua-duanya diangkat. Ya. Biar nggak pegel, diangkat ya. Ambil kain, kakinya ini diikat, habis diangkat, diikat dengan punggungnya. Gini. Jadi nongkrong istilahnya begini, sambil diikat kedua kakinya ini dengan punggung. Jadi duduknya enak, prek, begitu nyangkut sudah. Kebayang nggak? Paham? Hah? Paham, Pak? Coba nongkrong, iya, iya, kayak orang nongkrong, kayak nongkrong begitu, kakinya diangkat, ya begitu, kakinya diangkat begitu, terus diikat, ya begitu, terus diikat, biar nggak pegel, diikat gitu, deh, terus nongkrongnya di mana? Di depan pintu, di depan pintu. Yang dimaksud pintu ini di depan tendanya, duduk di depan tenda gitu. Ngapain nih orang? Kalau suaminya pergi nyari air, mengembalanya, berarti yang diduduk ini nih istrinya. Ngapain? Nungguin orang lewat. Kalau ada orang lewat, dia punya makanan dikasih, ini loh ada makanan, silakan. Ini ada minuman, silakan. Ini kerjanya dua orang ini nih, Masya Allah mulia ya. Dan semua orang yang lewat daerah situ, apal tahu ini ngasih makan ini. Duduknya begitu. Nah, Rasulullah SAW sama Abu Bakar lewat. Rasulullah tahu namanya. Subhanallah ya. Tahu. Rasulullah yang menghampiri. Ya Umma Ma'bad. Dipanggil namanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Ummu Ma'bad. Adakah makanan buat kita? Biasanya ngasih. Gitu. Ada makanan buat kita. Bentar, ada jawabannya itu cakep banget gitu. Bahasanya bahasa sastra gitu. Nah, bukan. Jadi bukan Rasulullah SAW bukan mau minta di sini riwayatnya. Beliau mengatakan apa? Lahman wa tamran, adakah daging dan kurma yang bisa kami beli? Adakah daging dan onta kurma yang bisa kami beli? Ternyata qaddarallah, hari di mana Rasulullah SAW lewat, mereka lagi kekeringan. Makanan tidak ada, kurma tidak ada.
Subhanallah. Kambing yang mereka miliki pun tinggal satu-satunya kambing bandot. Nggak ngeluarin susu. Waduh, bukan rezeki ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma hadhihi syatu ya umma ma'bad. Panggil nama. Ini kambing apa wahai ummu ma'bad? Bahasanya bahasa sastra. Cakep sekali kata-katanya. Syatun hal jahdu anil ghanami. Ini kalau terjemahin bahasa Indonesia repot. Syatun hal jahdu anil ghanami. Rusak kalau terjemahin bahasa Indonesia. Ini adalah kambing. Capeknya dia itu sudah mengalahkan dia daripada kambing-kambing yang lain. Rusak artinya. Tidak tahu apa maksudnya. Maksudnya syatun khallafahal jahdu anil ghanami. Maksudnya ini kambing beda dengan kambing yang lain. Karena sudah tua, dia nggak ngeluarin susu. Maksudnya dia gitu. Cuman bahasanya dibikin halus begitu ya. Ini kecapean gitu. Ini kecapean. Beda sama kambing lain. Maksudnya bandot nggak keluar susu. Hal biha min laban. Ngeluarin susu nggak? Kan dia bilang kecapean. Kecapean. Rasulullah nanya, ngeluarin susu nggak? Ajahan mendalik, kan sudah saya bilang, kecapean. Ini sudah terlalu payah, bandot. Ata'dzani nali an ahli baha? Kamu izinkan saya untuk memerahnya? Kalau kita, nengil amat. Gitu ya. Nengil amat, udah dibilang bandot gak ada susunya. Tapi mereka orang itu penuh sastra bahasanya. In ra'aita bihi labana. Kalau kamu merasa ada susunya, perah aja. Gitu. Bahasa pegel kan gitu kan. Kalau kamu merasa ada susunya, ya kamu perah saja. Lalu Rasulullah SAW seperti tadi. Kan ya mimpes. Gitu aja ya. Diraknya mimpes. Dipegang-pegang, digosok. Rasulullah berdoa, gitu kan, berdoa dipegang-pegang, lalu menyebut nama Allah, Bismillah. Tiba-tiba tempat susunya ini apa? Membesar gitu. Lah ini kambing dari tadi mulutnya diem, karena dia memang nggak ada makanan dan nggak menyimpan makan dalam tubuhnya. Tiba-tiba kambing ini mulutnya ngunyah-ngunyah. Kayak ada makanan yang dia makan. Subhanallah. Ngunyah-ngunyah nih kambingnya. Ngunyah. Ketika kambingnya ngunyah-ngunyah terus, tempat susunya tambah gede, tambah besar, Pak. Ummu Ma'bad ngelihat. Pada Rasulullah SAW biinain. Lalu Rasulullah SAW minta panci. Bawa sini pancinya, diperah. Susunya banyak sekali keluarnya, luar biasa. Diperah begitu banyaknya. Yang pertama kali dikasih siapa? Ummu Ma'bad. Nih silahkan. Karena udah tua kan beliau ya kan. Nih kamu minum dulu. Diminum sampai benar-benar kenyang. Karena yang punya rumah juga kenyang. Dia lapar ceritanya. Dikasih sampai kenyang. Lihat kenyang. Berarti minum susu kambing itu bisa mengenyangkan. Sampai kenyang. Kemudian semua yang ada di situ dikasih. Abu Bakar Siddiq, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid, musyrik nih. Dikasih semua. Tentu yang terakhir siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pula beliau apa? Diperahkan lagi. Disisain, diperahin. Kata Rasulullah SAW apa? Ini kasihkan ke suamimu kalau pulang. Taruh. Udah jalan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Tak lama suaminya datang. Sambil membawa kambing-kambing yang kurus. Kecil-kecil kurus-kurus kambingnya.
Kambing ini bandot, yang dibawa kambing kurus-kurus. Ngelihat di rumahnya ada susu, bingung dia. Min aina laki hadha ya umma Ma'bad? Kamu dapat susu dari mana Ummu Ma'bad? Ini kambing gak ngeluarin susu. Sedangkan kambing yang saya bawa kurus kering. Nggak ada susu, dari mana kamu? Ummu Ma'bad jawab begini. Saya bacakan. Wallahi innahu marra bi rajulun mubarak min halihi. Demi Allah, hari ini yang lewat di tenda kita ini seorang laki-laki yang membawa keberkahan. Dari penampilannya saja dia sudah membawa keberkahan. Lalu suaminya bilang, "Sifihi ya ummi Ma'bad." Coba kamu ceritain kayak apa nih laki. Cewek suruh cerita. Waduh panjang. Diceritakanlah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Jadi yang paling detail menceritakan ciri fisik Rasulullah SAW, Ummu Ma'bad. Detail nyeritain ciri fisiknya Nabi. Mau saya bacain? Saya bacakan ya. Ra'aitu rajulan zahiral wada'ah. Laki-laki itu putih, bersih. Ablaj al-wajhi. Wajahnya bersinar, bersih. Ini bahasa sastra ya. Hasanal khalqi. Fisiknya itu rapi orangnya. Fisiknya rapi. Putih, wajahnya bersih, fisiknya rapi. Lam ta'ibhu sujlatun. Tadi dulu apa ini sujlatun ini? Lam ta'ibhu sujlatun katanya. Badannya ini bagus katanya Ummu Ma'bad. Badannya bagus. Perutnya ramping. Gak gendut perutnya. Udah cewek suruh cerita. Perutnya ramping. Ya, ramping perutnya gak gendut. Kata Ummu Ma'bad. Ini fisiknya Rasulullah SAW. Walam tusrihi su'latun wasimun qasimun katanya dia. Allahu Akbar. Lam tusrihi su'latun katanya. Orang yang melihat dia tidak akan memberikan penilaian negatif. Kenapa? Kepalanya itu nggak kecil. Kepala dia itu sedang maksudnya. Ukuran palanya ini sedang lah. Cewek disuruh cerita. Kepala-kepalanya diukur sama dia. Wasimun qasimun katanya dia. Dan wajahnya itu ganteng orangnya. Putih, ganteng wajahnya. Fi ainaihi da'aj. Kedua matanya itu hitam. Jadi putih, bening, bersih, matanya hitam. Berarti apa? Yo ganteng lah. Keren gitu kan. Hitam, matanya itu hitam. Wa fi asfarihi watab katanya. Asfar atau asfar? Ini. Apa namanya? Bukan, ini. Bulu apa ini? Ini bulu mata ini. Ya. Bulu matanya ini hitam dan tebal. Bulu matanya hitam tebal. Wa fi sautihi sohal katanya. Kalau bicara suaranya itu bulat. Bulat maksudnya apa? Enggak, suaranya enggak lembay gitu ya. Enggak lebay, enggak di mendayu-dayu. Kasar juga enggak. Suaranya itu bulat, enak gitu katanya dia. Enak kalau ngomong itu bulat gitu. Wa fi unuqihi sata katanya. Lehernya agak tinggi sedikit. Komplit ceritanya. Lehernya agak tinggi sedikit.
Wa fi lihyatihi kasafah. Jenggotnya lebat. Jenggotnya ini lebat. Azaj akran. Ininya apa ini? Alisnya ini tebal dan nyaris nyambung. Wah, ganteng berarti ya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Insamat fa'alaihil waqar. Kalau dia diem saja, itu terpancar kewibawaan dari dirinya. Allahu Akbar. Insamat fa'alaihil waqar. Kalau diem, terlihat kewibawaan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa intakallam, kalau beliau berbicara, alahul baha, kemuliaan, kehormatan, itu semakin kelihatan pada dia. Semakin wibawa kalau bicara. Ajmalan nas, saya melihat ini manusia yang paling keren. Wa abhahu min ba'id, dilihat dari jauh, keren. Apalagi dilihat dari dekat, tambah ganteng katanya Om. Allah. Mantap, cewek yang cerita. Hulmul mantik, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu manis sekali. Faslan, kata-kata yang keluar dari mulutnya manis dan kata-katanya itu satu-satu kalau ngomong. Satu-satu kalau ngomong. La tazar wala hadar, enggak cepet, enggak pelan. Biasa satu-satu, enak didengar. Ka'anna mantikahu kharazati nazmin yatahaddarna roba'atan. Sepertinya kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah apa? Tetesan yang satu demi satu menetes dari dirinya. Maksudnya apa? Tertata rapi susunan katanya itu katanya. Cewek yang cerita. Terus roba'atan kata orangnya, itu tadi baru cerita kepalanya kan. Cara ngomongnya kepalanya. Sekarang postur tubuhnya. Tubuhnya nggak terlalu tinggi, nggak pendek katanya. Udah terus panjang cerita. Sampai cerita dadanya, bulu dadanya, rambut dadanya sini seperti apa. Wah, panjang lebar nih. Singkat cerita, ini di skip gitu ceritanya di sini, potong. La tasna'uhu min tulin. Orang yang ngelihat ya nggak terlalu ketinggian juga. Karena ngelihat orang ketinggian kan nggak enak. Nggak terlalu tinggi. Wala taktahimu ainun min qisar. Kalau yang ngelihat orang pendek juga nggak ngelihat terlalu begini, terlalu tinggiin gitu. Husnun baina husnaini, satu batang di antara dua batang. Maksudnya beliau itu tinggi, tegap begitu. Fahuwa andor thalatha mandoran, dari 3 orang, dia yang wajahnya paling mengeluarkan cahaya. Ahsanuhum qadran, ya, dia lebih bisa menghargai yang lain. Di sekitar dia selalu diikuti orang-orang. Ya 4 tadi itu yang selalu berada di samping-sampingnya. Jika dia berbicara, semuanya nurut. Jika memerintah, semuanya langsung mengerjakan. Mahfud, mahsyud, diikuti oleh orang-orang. Lihat wajahnya Rasulullah SAW. La abis wala mufannid. Beliau tidak pernah cembetut wajahnya. Wajahnya itu cerah, ceria, senyum, enak dilihat orang. Komplit ceritanya ya. Ini di skip ini cerita dadanya Rasulullah kayak apa. Rambutnya itu bagaimana. Dadanya itu bidang. Katanya dadanya bidang, bagus. Di dadanya tumbuh rambut-rambut. Hingga rambut yang tumbuh di dadanya itu nyaris menyentuh bodongnya.
Ya dibuka waktu memerah berarti. Gitu. Pengen tahu aja nih, kepo akhirnya. Allahu Akbar. Ya itulah ciri-ciri Rasulullah, tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Ya, apa namanya, yang dikisahkan oleh seorang perempuan. Akhirnya Rasulullah SAW sudah dekat dengan kota Madinah. Sudah dekat dengan kota Madinah. Ternyata sebelum tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW berpapasan dengan Zubair bin Awam, menantunya Abu Bakar, mantunya. Karena Zubair ini menikah dengan Asma, anaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi di tengah perjalanan sudah dekat dengan Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq berpapasan dengan Zubair bin Awam. Zubair ini suaminya Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq. Zubair bin Awam. Awam ini kakaknya Khadijah. Jadi Zubair ini ponakannya Khadijah. Zubair ini, ibunya Zubair itu saudara kandungnya Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Jadi Zubair ini sepupu sama Rasulullah SAW, ponakan Khadijah, menantunya Abu Bakar Siddiq. Zubair bin Awam termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Jadi beliau termasuk yang dijamin 10 sahabat pertama yang dijamin masuk surga. Ini Zubair ini. Yang dijuluki oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjuluki Zubair ini apa? Satu Zubair sama dengan 1000 pasukan Romawi. Satu Zubair sama dengan 1000 pasukan Romawi. Artinya Zubair sendirian mampu mengalahkan 1000 pasukan Romawi dengan mudah. Allahu Akbar. Tolha bin Ubaidillah. Jadi Zubair sama Tolha berpapasan. Tolha ini menikah dengan putrinya Abu Bakar Siddiq. Namanya Ummu Kulthum. Ini masih muda-muda umurnya. Tolha ini pemuda, pasukan perang, yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan apa? Siapa yang ingin melihat wajah penghuni surga, kamu pantengin wajahnya Tolha bin Ubaidillah. Wajahnya dia inilah wajah penghuni surga, ya begini wajahnya. Masya Allah ya. Ya ini Zubair dan Tolha bin Ubaidillah. Sebelum nyampe ke Madinah, papasan dengan dua orang ini. Kok bisa? Ya saat itu sudah masuk Islam, ini orang pertama kok masuk Islam. Kenapa? Ketika rame-rame hijrah itu, Zubair dan Tolha ini lagi dagang ke Syam. Lagi dagang di Syam. Nah ketika Rasulullah SAW hijrah sudah dekat Madinah, papasanlah sama Zubair dan Tolha. Jadi jalan ke Syam itu, Suriah itu lewat Madinah. Jadi papasan. Ketika papasan, maka Zubair dan Tolha ngasih hadiah pakaian putih sama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dikasih pakaian, nih pakai ini yang baju. Bajunya warnanya putih. Dipakai langsung oleh Rasulullah SAW dan dipakai langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itulah ceritanya. Sampailah di kota Madinah. Penduduk Madinah sudah tahu bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju mereka.
Jadi penduduk Madinah ini setiap hari nungguin. Enggak datang-datang gitu ya. Enggak datang-datang. Akhirnya di tanggal hari Senin, ya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian. Beliau tiba di kota Madinah. Yang pertama kali melihat Yahudi. Jadi mereka pagi mereka datang. Sampai siang. Sampai siang mereka pulang karena panas. Kan itu kan. Nih Yahudi nungguin ngelihat dari atas rumahnya. Ibaratnya gitu. Siang hari. Lalu ngelihatlah putih-putih. Teriak dia. Ya kaum, wahai penduduk kota, sepertinya itu yang kalian nanti-nanti. Ya, dialah Muhammad dan temannya sudah tiba. Wah, datanglah, keluarlah seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penduduk Madinah yang belum pernah ke Mekah. Yang ke Mekah terakhir kan 70 orang. Ya kan? Sisanya nggak tahu. Mana Rasulullah, mana Abu Bakar nggak tahu. Nah, orang-orang yang nggak kenal justru mereka menyambut Abu Bakar. Karena penampilannya lebih tua. Walaupun umurnya di bawah Rasulullah SAW, tapi penampilan lebih nuain gitu penampilannya. Jadi orang berkerumun di sekitar Abu Bakar Siddiq. Mereka mengira Abu Bakar ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW hanya disamperin orang yang kenal saja. Berarti Rasulullah SAW lagi kepanasan beliau. Karena nggak ada yang ngerumunin, nggak adem, panas. Abu Bakar nengok Rasulullah SAW kepanasan, beliau tinggalkan kerumunan orang itu, lalu pergi menemui Rasulullah SAW sambil ngambil kain, lalu beliau gelar kainnya ditaruh di kepalanya Rasulullah SAW begini. Dari situ orang tahu, oh ini Rasulullah SAW. Itulah mereka ya. Tidak mau mengatakan, saya Rasulullah. Nggak ada karpet merah, nggak ada apa-apa. Rumah yang disinggahi oleh Rasulullah SAW, disebutkan pendapat yang paling kuat itu adalah rumahnya Kulthum bin Hidim. Kulthum bin Hidim kalau bahasa Indonesianya. Kulthum bin Hidim, rumah dia yang disinggahi. Rasulullah istirahat di situ sebentar. Kalau keluar dari rumah, beliau keluar ke rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Jadi kalau duduk, nemui para sahabat, nongkrong-nongkrong bahasa kita ya. Duduk, nemui para sahabat, semua penduduk Madinah, Muhajirin, nemui mereka di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Tapi kalau singgahnya di rumahnya Kulthum bin Hidim. Tapi duduk-duduknya di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Loh kenapa? Sa'ad bin Khaythamah ini dikenal rumahnya sebagai rumah bujangan. Dikenal sebagai rumah bujangan. Jadi sahabat-sahabat yang bujang, orang-orang yang bujang ngumpulnya di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Nah, sampai di sini ceritanya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq tinggal di mana? Abu Bakar As-Siddiq tinggal di rumahnya Kharijah bin Zaid di daerah Sanah. Ya, di kota. Dan Abu Bakar tinggal di situ, di Sanah itu sampai Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Kulthum bin Hidin, Abu Bakar tinggal di rumahnya
Kharijah di rumahnya, di rumahnya ya Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Sampai beliau wafat dari situ. Tetap tinggal di situ. Sana. Ya, sampai di sini dulu kisahnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Fase pertama keberadaan Rasulullah SAW di Madinah. Ini. Kapan Ali bin Abi Thalib hijrah? Yang tidur di ranjangnya Rasulullah SAW. Ya kan? Nanti ada hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Nanti ada ceritanya Salman Al-Farisi yang menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ini cerita-cerita yang luar biasa menambah keimanan ini. Suhaib Ar-Rumi mantan budak. Tapi turun ayat berkaitan dengan dia. Subhanallah ya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena waktunya tidak keburu ya. Mungkin keasikan cerita ya. Kita lanjutkan apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.